Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Aspek yang krusial dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab merupakan suatu reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam sosialisasi pemahaman anti korupsi kepada organisasi perangkat daerah atau OPD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kudus yang bertajuk mewujudkan asta cita dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih menuju Indonesia Emas tahun 2045. Di Kudus, Nurul Gufron juga turut menghadiri agenda kegiatan Focus Group Discussion dalam rangka mendukung transformasi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Kudus menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN yang memiliki kompetensi integritas yang tinggi dan menuju badan layanan umum yang adil dan transparan. KPK menerima audiensi dari Kementerian Agama Republik Indonesia di Gedung Merah Putih KPK. Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan pentingnya peran Kemenak dalam mendukung implementasi pemberantasan korupsi, khususnya melalui pendekatan moral dan pendidikan. Kegiatan yang diterima pimpinan KPK beserta jajaran ini dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Romo Muhammad Syafi'i beserta para jajarannya. Melalui audiensi ini, KPK dan Kemenak sepakat untuk terus berkoordinasi dalam mengawal tata kelola pemerintahan, menanamkan nilai anti korupsi melalui pendidikan, dan memastikan integritas dalam setiap kebijakan. Dalam audiensi bersama Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BPPIK, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan bahwa pertemuan KPK dengan BPPIK menjadi momentum penguatan pemberantasan korupsi yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun. Melalui tugas dan fungsi yang dimilikinya, KPK dan BPPIK memiliki peran dalam pemberantasan korupsi. Ke depan, KPK dan BPPIK akan dapat menjajaki poin-poin kerjasama yang berhubungan dengan penguatan pemberantasan korupsi lintas APH. KPK menerima audiensi perwakilan Majelis Rakyat Papua di Gedung Merah Putih KPK. Audiensi ini bertujuan untuk menggali peluang kolaborasi antara KPK dan MRP dalam mengawasi pengelolaan dana otonomi khusus atau OTSUS serta program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan orang asli Papua atau OAP. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat diberikan pembiayaan yang dikenal dengan dana Otsus Papua. Dana ini diprioritaskan untuk bidang-bidang tertentu seperti pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, tersebab dana berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi serta melindungi hak-hak dasar OAP demi mewujudkan Papua yang lebih sejahtera dan berkeadilan. KPK terus menjalin sinergi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu implementasinya, pimpinan KPK melakukan audiensi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta. Berbagai isu strategis terkait bidang keimigrasian menjadi fokus utama pembahasan. Kerjasama dalam pencegahan dan penindakan korupsi, seperti pelarangan keluar masuk tersangka korupsi atau cekal dan pelacakan buronan yang diduga berada di luar negeri, KPK berharap dapat mengetahui perkembangan kebijakan keimigrasian terbaru yang relevan dengan upaya kami dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Dalam pengembangan penyidikan atas operasi tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2024, KPK menetapkan 3 tersangka yakni Gubernur Bengkulu, RM, Sekretaris Daerah atau Sekda Bengkulu, IF,
dan ajudan gubernur E. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang sejumlah sekitar 7 miliar rupiah dalam berbagai mata uang yaitu rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Saat ini, ketiga tersangka ditahan di rumah tahanan cabang KPK selama 20 hari ke depan. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ketiga di bulan November tahun 2024 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.